Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada, tetapi ada. Semuanya memang ada. Siapa yang ada dan siapa yang tidak ada? Tidak ada apa-apa. Yang ada ternyata bukan. Ini adalah pencapaian tertinggi dari seseorang dalam pencapaian spiritualitasnya. Apa yang dicari selama ini tentang Tuhan, ternyata di akhir pencapaiannya mereka berucap tidak ada apa-apa. Jadi selama ini yang dianggap sebagai Tuhan ternyata bukan, menjadi kosong dan juga tiada. Lantas siapa sebenarnya Tuhan yang banyak disembah oleh banyak manusia dengan berbagai banyak nama dan dalam keyakinannya masing-masing? Kebenaran dalam kehidupan ini seperti juga serpihan cermin, dan tugas kita untuk mengumpulkannya sehingga menjadi bangunan cermin yang utuh. Namun sangat mungkin akan terjadi jika masih ada bagian cermin lain yang belum kita temukan, sehingga apa yang kita yakini itu sudah utuh. Ternyata ada bagian lain yang telah ditemukan oleh orang lain, dan akhirnya kebenaran yang kita yakini memaksa kita untuk diproses ulang, atau kalau tidak, kita menghormati orang lain sebagai pemilik serpihan cermin yang lain. Itulah cermin yang fungsinya untuk melihat diri sendiri, yaitu memperbaiki diri kita sendiri. Hidup ini adalah sebuah rasa enak, rasa kenyang, nyaman, tenang, senang, dan juga rasa-rasa lainnya. Hidup kita juga tidak akan lepas daripada apa yang namanya rasa seperti sedih, takut, tegang, prihatin, dan juga rasa-rasa yang lain. Kuncinya adalah sebuah rasa. Misalnya, ketika Anda membeli kasur, sebenarnya Anda tidak membeli fisik daripada kasur, namun lebih dari kepada rasa tidur yang nyaman. Rasa kepuasan menginginkan rasa tidur yang lebih enak daripada sebelum memiliki kasur. Jadi harus dipahami bahwasannya apa yang kita kejar dalam hidup ini itu adalah isi, bukan kulitnya. Kasur itu adalah kulit, tapi kenyamanannya dalam saat kita tidur, itulah isinya. Isi tersebut dimanifestasikan sebagai rasa. Rasa yang terkandung dalam setiap hal yang kita perbuat maupun yang kita yakini. Jadi, kalau begitu, banyak yang tidak mengerti sejatinya pencapaian-pencapaian yang kita miliki terkait dengan keyakinan dalam hidup ini. Banyak yang masih berkutat pada kulit dan mereka tidak mau menyadari tentang adanya isi ini. Begitulah kebanyakan orang. Rasa yang muncul pada diri kita ini, namun sayangnya lagi-lagi sering tidak kita sadari, adalah rasa dalam berkeyakinan. Orang mungkin akan mengatakan bahwa tujuan beragama atau memiliki keyakinan tentang hidupnya adalah mencari selamat di dunia dan nanti setelah ia meninggal. Namun tanpa ia sadari bahwasannya yang ia cari sebenarnya adalah sebuah rasa, yaitu rasa tenang, mengikuti keyakinan beragama, rasa berada di jalur yang benar, rasa selamat, rasa takut jika ia melanggar aturan-aturannya. Namun sayangnya, kebanyakan tidak menyadarinya. Saudaraku, jadi pada intinya, dalam menjalani kehidupan ini, bagaimana kita mampu mengolah rasa, mengetahui rahasia daripada rasa, dan bagaimana memberdayakannya ke dalam kehidupan kita ini.
agar kita dapat paham isi daripada kulitnya yang begitu banyak bertebaran dalam kehidupan ini, agar kita tidak terjebak pada dogma-dogma pikiran yang dihasilkan oleh kulit atau penampakan lahiriah semata, sehingga tanpa disadari akan membelenggu pola pikir dan perbuatan kita sendiri. Jadi, bagaimana idealnya untuk memahami tentang rasa ini? Lihatlah ke dalam dirimu. Ya, aku inilah sebagai pemilik rasa, dan rasa inilah yang selama ini kita cari-cari dalam setiap sendi kehidupan. Aku sebagai pemilik rasa, tentu sebagai esensi yang hidup, karena hanya yang hidup yang akan mampu menghasilkan rasa. Aku yang hidup menghasilkan rasa. Rasa yang hidup yang menghasilkan buah keyakinan. Keyakinan kita genggam sebagai pegangan. Pegangan kita jalankan sebagai wujud bakti kita kepada Tuhan. Bila kita mau mengenal kepada diri, hendaklah segala sesuatunya itu pun harus dikembalikan kepada diri. Karena yang perlu diperbaiki ialah diri kita sendiri, bukan diri orang lain. Jadi, untuk mencapai Tuhan hanya dapat ditempuh dengan masuk ke dalam diri sendiri. Kenapa harus masuk ke dalam diri sendiri? Itulah sebuah pertanyaan yang mendasar. Selama ini, Tuhan yang kita yakini ternyata adalah sebuah proyeksi pikiran dan juga perasaan. Adalah sebuah esensi yang menghambat untuk menuju pemurnian. Ketika pemurnian telah terjadi, maka di sanalah munculnya esensi yang sejati, yaitu berupa ingsun atau sang aku. Aku inilah yang sampai kapanpun tidak akan terkena polusi kehidupan ataupun kotoran dunia. Dialah ingsun sejati, yang maha suci, yang ada pada setiap makhluk hidup dan segala sesuatunya. Jadi kalau kita amati bersama dalam setiap pencapaian spiritualitas setiap orang, meskipun terjadi dalam perbedaan keyakinan yang berbeda, ujung-ujungnya adalah satu titik, yaitu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali dirinya sendiri. Semuanya kosong, karena dialah yang maha suci. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.